Shalom adik-adik sekolah minggu. Baiklah, di sini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu kita angkat pujian dari terbit matahari. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena berkat-Mu di pagi ini kami dan anak-anak sekolah minggu dapat dipersatukan oleh iman kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, ibadah yang kami jalani mulai saat ini sampai berakhirnya hanya boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kembali kita angkat pujian. Di dalam dunia ada 2 jalan. 1, 2, 3. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Baiklah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kita meminta tuntunan kepada Tuhan. Untuk itu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, persiapkanlah kami pada pertengahan ibadah ini. Siapkanlah hati kami, pikiran kami. Jauhkanlah dari kuasa kegelapan. Biarlah kami hanya fokus terhadap firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dan dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Doa kami Tuhan, berfirman Yesus, amin. Firman Tuhan kita terdapat di dalam Amsal pasal 1. Amsal pasal 1 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kita baca sekali lagi bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, judul pembacaan kita pada saat ini kakak kasih tema orang bijak. Adik-adik tahu apa yang dinamakan dengan kata bijak? Kata bijak itu artinya orang yang pintar, orang yang cermat, orang yang teliti, cerdas, dan hati-hati. Nah, dalam pembacaan kita pada saat ini, dalam kitab Amsal pasal 1 ayatnya yang kelima, di situ dituliskan bahwa orang bijak adalah orang yang mau mendengar dan mau menambah pengetahuannya setiap waktu. Apa adik-adik tahu contoh orang yang bijak? Orang bijak contohnya itu orang yang tidak nakal, yang suka dengar-dengaran sama nasihat orang tua, tidak suka membantah, rajin belajar, rajin ke gereja, dan lain-lain sebagainya. Sementara contoh orang bijak itu orang yang tidak taat, suka terlambat ke sekolah, suka bolos, nakal, membantah sama orang tua, sering berkata-kata kasar, dan lain sebagainya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi lebih bijak dengan cara yang pertama, dengar-dengaran kepada orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini. Yang kedua yaitu rajin belajar. Rajin belajar untuk menambah pengetahuan supaya adik-adik sekalian bisa menjadi orang yang berguna dan
bisa memuliakan nama Tuhan dalam setiap apa yang dikerjakan di hari-hari kedepannya. Kemudian rajin membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus itu sekarang berada di surga sehingga dia tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan melalui firman-Nya dia sering mengingatkan kita sehingga kita harus membaca firman Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita dianjurkan untuk ke gereja, untuk belajar, membantu orang tua. Apalagi di saat pandemi sekarang ini, di masa corona yang serba kita harus bekerja di rumah, harus belajar di rumah, ibadah di rumah. Tapi bukan berarti kita tidak sekolah. Di sekolah kita berhenti belajar adik-adik. Di rumah kan kita bisa belajar, entah itu ada pengajaran dari orang tua atau juga pengajaran dari guru-guru yang biasanya datang ke rumah, atau ada tugas-tugas yang diberikan. Sekalipun tidak ada tugas, tapi adik-adik harus tetap belajar. Kemudian meskipun tidak ke gereja, tapi tetap harus berdoa sama Tuhan, harus mendekatkan diri sama Tuhan, membaca firman Tuhan supaya adik-adik menjadi orang yang bijak. Kakak yakin dan percaya adik-adik sekalian pasti akan menjadi orang yang lebih bijak, orang yang takut akan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita lanjut pada ibadah kita saat ini, kakak punya satu permainan. Dan di sini jika permainannya itu gampang sekali. Kalau kakak berkata sebelumnya, kalau kakak bilang Bapak Abraham berkata, berarti apa yang akan kakak katakan adik-adik harus ikut. Sebelumnya kakak mau kenalkan, Bapak Abraham itu adalah bapak segala orang yang beriman. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena dia bijak, dia takut akan Tuhan, dia setia sama Tuhan dan selalu mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, jika adik-adik bijak, pasti adik-adik bisa menentukan pilihan yang sebenarnya menurut mandat yang diberikan. Jadi di sini contoh permainan itu, kalau misalnya kakak bilang Bapak Abraham berkata tepuk tangan, berarti adik-adik harus tepuk tangan. Tapi kalau kakak tidak bilang Bapak Abraham berkata, berarti adik-adik tidak boleh melakukan gerakan tersebut atau apa yang akan kakak sebutkan. Misalnya seperti ini, Bapak Abraham berkata buka mata, tutup mata. Nah, jika kakak tidak menyebutkan Bapak Abraham berkata tutup mata, berarti jangan tutup mata. Itu salah satu contoh permainan yang mampu mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang bijak, yang mampu mendengar dengan baik, memikirkan dengan baik, sehingga mandat yang diberikan dapat kita kerjakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Baiklah, di sini kita kembali mengangkat pujian Jalan serta Yesus. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Masih suka memuji Tuhan? Kita harus terus memuji Tuhan adik-adik. Baiklah, sini kembali kita angkat satu pujian, I will sing for Jesus. 1, 2, 3. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa
Untuk-Mu Tuhan kekuatanku, Untuk-Mu Tuhan pujian dan sembahku, Untuk-Mu Tuhan semua di hidupku, Untuk-Mu Tuhan selama-lamanya. Baiklah adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur. Kita menyanyikan lagu Allah itu baik. 1, 2, 3. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami dan anak-anak sekolah minggu mengucap syukur karena atas kasih-Mu sehingga pada saat ini kami masih ada dengan keadaan yang penuh keselamatan tanpa kurang satu apapun Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu sehingga pada saat ini kami masih bisa mengikuti ibadah dengan baik. Saat ini kami mau berdoa buat kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan, apapun yang menjadi tugas, tanggung jawab, aktivitas mereka, pekerjaan mereka, Engkau turut campur tangan Tuhan. Kami berdoa untuk kami sebagai anak-anak-Mu, berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan sehingga kami mampu menjadi terang dunia yang selalu menyinari umat-Mu di dalam dunia ini. Ya Tuhan, kami berdoa buat negara kami yang saat ini dilanda oleh virus corona. Biarlah Tuhan tutup bungkusi kehidupan kami sekalian. Engkau jaga kami, hindarkan dari segala virus-virus yang berbahaya. Biarlah kami terus sehat, kuat hanya oleh pertolongan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, tadinya kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau berkati firman-Mu yang masuk ke dalam pemikiran kami sehingga dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami praktikkan hari lepas hari. Memberkati kami, dan kami juga telah memberikan persembahan syukur. Kiranya ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, terlebih khusus dapat digunakan untuk pelebaran nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, ini doa kami, mengampuni salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita akan bermaksud mengakhiri ibadah ini. Untuk itu kita angkat pujian yang berkata anak sekolah minggu. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita kembali berdoa, kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa dan adik-adik mengikuti kakak berdoa. Apa yang kakak ucapkan, adik-adik ulangi, ikuti bersama-sama. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu saat ini ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan, ibadah kami saat ini tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami, namun menjadi berkat. Ini doa kami, mengampuni salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Sekian ibadah kita saat ini, ibadah kita telah selesai dan kakak ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, dengar-dengaran sama orang tua, harus menjadi orang yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.